untuk kegiatan hari ini. Kita bersyukur karena kita masih diizinkan untuk berkumpul kembali untuk melakukan aktivitas kita. Untuk itu kita awali dengan doa. Untuk minta satu orang untuk kita dengan doa. Aja, saya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dosa pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi selamatkan kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih buat Isel. Semua silakan duduk. Sebelum itu Pak Guru akan memeriksa kehadiran. Siapa tidak hadir? Hadir semua. Meja di belakang itu. Meja yang kosong itu. Oh, 2, 4, 6, 8 orang. Oke. Jadi hari ini hadir semua. Jadi masih pagi harus semangat ya? Ya. Hei, jangan mengantuk. Hari ini kita berdiri dulu. Masih pagi semua. Jadi kita buat dalam bentuk permainan. Yang berhadapan. Oke, berhadapan. Harus kabel ke belakang itu. Justin aku perhatikan kabel itu. Jadi jenis permainannya itu hitam hijau. Di masa pagi ini ada sudah konsentrasinya terbagi. Jadi untuk supaya konsentrasinya fokus di kelas, jadi Pak Guru buat permainannya yang berjudul hitam hijau. Sebelah kiri Pak Guru, coba angkat tangan. Heron, Nebo. Angkat tangan tinggi. Itu kelompok hitam. Sebelah kanan Pak Guru kelompok Hijau. Coba, yang hitam mana? Hijau. Hitam. Hitam di kau, hijau di kau. Coba ulang. Hitam. Hijau. Oh, ini tidak konsentrasi. Sekali lagi. Yang hijau. Oke, kelompok hitam. Harus konsentrasi. Cara mainnya ini. Ulangi. Ngani hitam. Kamu lagi hijau. Di saat Pak Guru bilang hijau, otomatis Pak Guru yang pukul tangannya. Ngani. Kalau hijau, Pak Guru bilang hijau, Pak Guru harus pukul tangan. Kalau hitam berarti ada yang pukul. Ya, coba. Harus cepat. Caranya 3 kali. Pertama, siapa menang berarti kalau 2 kali berturut-turut dia menang berarti dia yang lebih berkonsentrasi dan dia yang juara. Ya. Tapi satu-satu kali ketiga itu yang menentukan kejuaraan. Bisa hitam. Harus fokus. Bisa? Oke. Bisa mulai. Bisa. Saya berada Pak. Harus konsentrasi hari ini. Oke. Di yang kelompok hitam ini. Hijau.
Masih hitam. Semua terkena? Nol ya. Langsung lapor hasil. Hijau. Oh, semua tidak konsentrasi semua. Kena. Oke. Hitam. Kan hitam kan ini. Berarti ini yang harus pukul, hijau yang hitam. Oke, sekali lagi. Berarti yang kelas 5 ini tidak fokus. Sekali lagi. Hitam. Oh, yang pukul. Oke. Terima kasih sudah dulu. Jadi di kelas 5 ini konsentrasinya belum 100%. Kelompok hitam, kalau hitam yang pukul hijau, kebalikan. Hijau yang pukul hitam. Kadang dua-dua langsung kenapa semua. Kalau semua konsentrasi berarti otomatis apa? Menang. Bisa. Tapi kalau kamu tidak konsentrasi, ujung-ujungnya seperti itu. Jadi untuk hari ini Pak Guru ingin bertanya karena ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional dalam pembelajaran coding. Di awal kegiatan ini Pak Guru ingin bertanya dari sebelum Pak Guru menjelaskan dibuat dalam video, kalian sudah melihat. Jadi Pak Guru ingin bertanya pengertian dari pikir komputasi. Ada yang tahu? Terus ada berapa komponen dalam berpikir komputasional itu? Berapa? Asukani, 2. Ada yang lain? 4. Terus di pertemuan kali ini melalui video dan penjelasan Pak Guru itu sudah menjelaskan beberapa komponen-komponen. Jadi untuk itu hari ini yang kita akan pelajari, semua perhatikan ke depan. Ini peserta didik mampu menerapkan prinsip berpikir komputasional melalui perancangan algoritma dan penerapan abstraksi untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis dan efisien dan logis. Coba sekali lagi baca dalam hati. Memahami dulu tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menerapkan prinsip berpikir komputasional. Itu berpikir komputasional pengertian bagian bawah itu melalui perancangan algoritma dan penerapan abstraksi untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis, efisien dan logis. Oke, jadi saya lihat kalian masih bingung dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi untuk awal kegiatan ini Pak Guru akan membuka video sehingga kalian bisa atau membuka video ini harus fokus mencatat hal-hal penting berkaitan dengan pembicaraan atau yang penerapan yang terjadi di video. Pengenalan computational thinking. Hai teman KJ,
ABC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Oke. Berpikir komputasional adalah bagaimana tadi? Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah yang Oke. Jangan sampai kalian tidak tahu berpikir komputasional itu proses berpikir untuk menyelesaikan masalah yang efektif dan efisien. Itu mencatat hal-hal penting ya. Menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Oke, berpikir komputasional itu dapat pembelajarannya itu dapat dilakukan bisa melalui komputer atau tanpa komputer. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Sebelum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kunci seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan. Itu kuncinya memahami masalah dan mencari cara untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah dengan cara-cara bergerak yang kita pelajari dengan menggunakan komponen abstraksi atau algoritma. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Oke. Komponen yang pertama tadi dekomposisi. Dekomposisi itu kamu tulis juga itu. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Atau memahami itu. Untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bebas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan
mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS. Oke, coba perhatikan baik-baik ini. Soal analisa. Ini awal dari kegiatan kita hari ini. Dia harus fokus. Ini pertanyaan ini bisa menjebak ya. Kalau tidak fokus berarti asal bunyi. Jadi harus fokus ya. Coba baca. Dalam hati. Dalam kurs studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Mus berhenti pertama di restoran, kedua di hotel, ketiga di museum. Hanya satu tempat menyimpan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Membayangkan bus tuh oto. Terus hanya satu pintu bagian bawah. Studi wisata Supir ada 3 bis kelompok ingin mengatur koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. Oke, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Oke, ada anak yang pergi ke museum. Ada yang lain? Coba guru kembali ke soal tadi. Anak pergi ke hotel. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Ada yang mana yang pertanyaannya itu koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Oke, pas super bus dong. Ada 3 kelompok ini, kelompok yang masuk di super bus masuk. Oh, yang pertama kelompok ini museum, yang kedua kelompok restoran, yang ketiga kelompok hotel. Pertanyaannya seperti itu. Terus kita kembali ke soal. Berhenti pertama di restoran. Otomatis penyimpanan tas terakhir pada Museum, anak-anak yang ke restoran pergi ke museum, anak-anak yang ingin pergi ke museum, dia berhenti pertama di restoran, terus om sopir bisa dia isi kopernya itu otomatis yang pertama restoran, yang pertama di
museum. Yang kedua di hotel. Yang ketiga baru Di restoran. restoran. Karena waktu level pertama turun pertama di restoran, otomatis singkong tariknya cepat karena dia penyimpanannya paling terakhir. Sesuai tidak? Jangan sampai orang yang mau duluan berhenti di restoran, pesimpan paling pertama berarti dia terlalu jauh waktu ke dalam. Nanti bongkar lagi. Berarti pekerjaannya tidak pakai otak, tidak pakai berpikir komputasi. Harus memecahkan masalah dengan berpikir secara komputasional. Maksudnya jangan sampai pekerjaan pakai jangan pakai apa? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Pergi Anak ke yang ingin restoran pergi ke dia lepasnya paling terakhir karena dia berhentinya paling pertama sehingga om sopir langsung buka taruh di restoran. restoran. C. Di challenge gabut kita, kejar ilmu, raih cita. Oke, kira-kira seperti itu. Pak Guru ingin bertanya lagi. Pak Guru ingin bertanya menyangkut dengan video pembelajaran tadi. Video yang kalian baru bosan? Nonton. Ada berapa landasan dalam berpikir komputasional? Empat. Yang pertama, Dekomposisi. yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, pengenalan yang terakhir, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Jadi contoh yang di dalam video tadi, contoh langkah untuk memecah masalah dalam landasan dekomposisi. Contohnya seperti apa? Dalam video tadi, Pak Guru memilih Nani untuk jadi ketua panitia HUT RI. Oke Nani, kau di kelas 5 ini kau ketua, Pak Guru minta kau buat perlombaan atau kegiatan untuk menyongsong HUT RI. Jadi dekomposisinya itu tuh kita harus menyelesaikan masalah yang besar menjadi bagaimana caranya dengan berpikir komputasional. Berpikir pakai sehingga dengan menggunakan landasan dekomposisi Nani mulai berpikir lagi. Nani mulai mengumpulkan teman-temannya. Dari masalah besar engkau turun ke sub-subnya. Oke, masalahnya apa? Masalahnya ketua kelas diminta Pak Guru untuk menjadi panitia HUT RI. Nah, berpikir kalau dia sendiri dia harus turun ke bawah membuat panitia atau panggil semua anak kelas 5. Oke, saya diberikan tugas oleh Pak Guru untuk kita membuat panitia HUT RI. Jadi saya minta Justin untuk menjadi seksi MC, Arin menjadi seksi masa, Heron menjadi seksi potong daging.
Terus Ciko jadi seksi. Omong-omong, baru-baru depan. Sanchez, seksi. Keamanan. Gisel seksi. Cemerlang. Febro seksi. Penerima tamu. Sehingga pekerjaan kita semakin mudah. Itu dengan cara landasan dekomposisi dari masalah yang besar menjadi masalah kecil. Yang berikut, yang kedua dengan pengenalan pola. Dari video tadi, aku minta. Berarti kalian tidak fokus. Pengenalan pola. Kalau tidak salah dari video tadi, Justin memindahkan atau mengangkat jemuran. Harus bisa memilahkan. Oh, ini pakaiannya bapak, ini pakaiannya mama, ini pakaian saya, ini pakaian adik-adik, ini pakaian umum, ini pakaian umum juga. Jadi kita harus bisa memilah dan menyimpan di tempat yang aman. Itu pengertian dekomposisi ini. Pengenalan pola atau mencari kemiripan dari masalah yang telah ada. Masalah apa, kemiripannya apa? Itu landasan yang kedua, yaitu pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi, yaitu yang akan kita pelajari hari ini. Dari video tadi, cerita tentang waktu libur. Nani berlibur ke kemana nih? Ke Arfana Soa. Di pagi hari disampaikan oleh ayahnya bahwa kita harus pergi piknik ke Soa. Jadi Nani merasa senang. Nani pakai baju warna putih, sepatu warna putih, celana warna hitam, pakai dengan kacamata. Terus dalam perjalanan melewati Lowokana, melihat pemandangan air yang begitu deras dengan motor Versa melewati pemandangan begitu indah lewat bawah air dan sampailah di Soa. Di Soa Nani mandi air panas. Dari situ, dari cerita tadi, tidak mungkin Nani menceritakan, wih saya dari piknik ini saya menceritakan semua ke mau cerita ke teman-teman. Dia cerita dari awal sampai akhir pasti kamu bosan dong? Ya. Ambil hal-hal penting. Itu salah satu contoh. Hal-hal penting. Fokus Nani pergi ke Soa. Di Soa Nani mandi air panas. Hal-hal pentingnya. Hal-hal yang tidak penting atau yang diabaikan, bukan yang tidak penting. Hal-hal yang diabaikan itu contohnya Nani pakai motor CD, Nani memakai baju putih, kacamata, itu hal-hal yang diabaikan. Sebentar, yang akan kita pelajari tentang abstraksi dan algoritma. Yang kita pelajari. Jadi fokus. Sebentar Pak Guru akan bagikan lembar kerja untuk kalian kerja. Bagi dalam bentuk kelompok nanti. Terus yang keempat menyangkut dengan algoritma. Dalam teks tadi atau dalam video tadi, algoritma itu menyangkut dengan Justin pergi ke minimarket, Justin pergi ke mall, atau Ciko pergi ke kios. Mama sudah menunggu untuk goreng ikan nih. Mama kasih nota. Di situ ada minyak goreng, apa tuh? Telur, kopi, roti, sayur. Jangan sampai Ciko pergi ke kios, dia mulai singgah beli duluan apa?
Ada di nota tidak kue? Ada. Roti, tidak itu roti. Roti ya. Dia mulai singgah. Tujuannya ke kiosnya Om Pati. Kakek dari sana rumah dia mulai singgah di kios orang lain, dia mulai beli karet. Atau tidak guna, berarti dia tidak berpikir sekarang algoritma, karena mama di sana sudah menunggu nih. Berpikir algoritma itu tuh engkau bisa menyelesaikan masalah, langkah-langkah untuk menyelesaikan itu. Berarti lihat di nota, lari ke bawah, beli pertama roti, beli. Kedua minyak goreng, ketiga kopi, keempat sayur. Habis itu langsung pulang. Itu dan kepercayaan untuk membeli. Contoh lain juga di saat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contoh langkah-langkah menggosok gigi, berarti ambilkan sikat gigi, oles dengan botol, mulai Sikat. ambil air, lupa. Harus ambil air. Atau secara terperinci harus berurutan langkah-langkah. Algoritma yaitu menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Masalah ini saya menyusun dengan cara berpikir komputasional. Ada 4 landasan. Yang pertama, agak kuat, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, atraksi. Yang keempat, algoritma. Dia punya pengertian atau dia punya cara. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari landasan apa dan apa. Dan tujuan pembelajaran yang Pak Guru sampaikan tadi. Abstraksi dan algoritma. Harus fokus. Oke. Ini Pak Guru sudah membuat soal. Nanti sebentar. Lihat ya, kalau kalian lupa di saat mau mengerjakan, lihat abstraksi itu apa, mencari informasi penting yang mengabaikan dan yang tidak relevan untuk memfokuskan solusi. Sehingga kalian bilang, oh maksudnya seperti ini, metode dengan landasan algoritma seperti ini, abstraksi seperti ini. Jadi teks ada Guru bagi dalam kelompok ya. Jadi Sanchez dengan Chico, Suryaluji dengan Nani, Justin dengan Irene, Chico dengan Ebo dengan Isa. Oke, ini kelompok apa nih? Coba lihat. Oh, nama kelompok mawar. Ini bagian landasan abstraksi atau algoritma. Dari soal ini. Coba baca dia punya ini. Kalau abstraksi itu menyaring informasi penting yang dan mengabaikan yang tidak relevan, yang penting juga tapi yang tidak perlu untuk abstraksi. Oke, ini Pak Guru kasih masalah tentang apa? Meja kelas. Ini oke, pakai meja kelas foto. Langkah-langkahnya seperti apa? Itu masuk di landasan apa? Landasan apa? Algoritma.
Oke. Ini kelompoknya Ari Justin, coba baca. Itu masuk di landasan apa? Abstraksi. Ini kelompoknya Gisel. Aku maju lagi. Oke, nanti tulisnya di kertas. Sebentar, Pak Guru minta presentasikan ke depan, dua-dua. Nanti tentukan dengan nama kelompok. Sebentar saya akan mempresentasikan kami dari kelompok apa. Dalam hati dulu, tulis di situ. Sebentar berlaku. Nama kelompok yang agak gaul sedikit. Kalau yang dapat menyangkut abstraksi, mencatat hal-hal penting dan yang tidak terlalu penting atau tidak relevan. Kalau yang mendapati algoritma, macam di video tadi, dia harus fokus membeli ini. Itu permasalahannya tentang mamanya sedang menunggu untuk menggoreng. Jangan sampai topik kiri ke sana. Nah, tetapi masalah sekarang yang Guru kasih itu masalahnya membuat mie, benar? Membuat meja yang kotor, aturan meja yang kotor, menggunakan seperti apa? Bisa dipahami, ya? Bisa. Oke, mulai dari sekarang Guru kasih waktu 15 menit. Bisa. 15 menit selesai ya. Kalau kalian lupa alurnya, lihat itu pengertiannya. Nanti tulis kami dari kelompok ini, nama kelompoknya, nama saya Justin dan Irene. Terus mendapat landasan, mendapat soal dengan model landasan apa? Bisa dipahami? Model landasan algoritmika atau abstrak? Seperti itu. Tulis kembali yang Pak Guru bagikan itu. Terus menyaring informasi penting. Bisa. Dan yang tidak relevan atau yang tidak perlu tapi tulis juga yang tidak relevannya apa-apa, yang penting apa-apa. Bisa fokus pada topiknya. Kalau topiknya membuat mie instan, berarti lihat ceritanya. Hal penting untuk membuat mie instan itu apa-apa. Bisa. Kalau di situ menyangkut Andi pergi ke sekolah. Hal penting dia pergi ke sekolah apa-apa. Bisa dipahami. Algoritmanya, engkau menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya itu meja kotor. Kau harus berbuat apa? Kerja sudah. Kalau bisa suhafat, jangan terus. Kalau belum bisa untuk jadi moderator, tulis. Terima kasih atas kesempatan ini. Kalau dalam kelompok itu harus bisa juga. Kalau dalam kelompok tidak akor, berarti bisa menimbulkan masalah. Masalahnya bekerja tugas atau tugas yang dikerjakan tidak sampai selesai. Itu masalahnya. Algoritmanya untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa? Tidak, ini hanya beberapa contoh. Tapi fokus yang itu.
Nah, kerja masing-masing saling tanya dengan mana. Satu orang tulis atau mau dua-dua itu bisa. Supaya bisa belajar di rumah toh. Itu teman-teman. Nah, kelanjutan seperti apa? Kalau buat masalah untuk kestumpuk kopi, kestumpuk apa, kestumpuk gas meter, mama suruh, Luci kopi ambil apa kok untuk kestumpuk meter? Yang pertama apa? Tomato. Untuk tomato bisa. Dalam bentuk cerita juga bisa, dalam bentuk langsung. Satu, ambilkan kala. Dua, ini. Kalau pakai cerita lebih bagus. Ini yang relevan dan tidak relevan. Mana yang penting, mana yang penting untuk diceritakan. Oh, masuk dulu semua tahu. Karena semua setiap hari biasa masak mie. Lagi 10 menit.
Sudah, sudah. Apa yang tidak penting sih? Tidak penting untuk diceritakan, semua penting. Dan bukan memang yang berlaku. Sudah? Belum. Lebih cepat, berarti tinggal lagi 3 menit. Bagaimana memecahkan? Harus dengan cara berpikir komputasional. Waktu yang 3 menit ini nih, caranya seperti apa? Bisa menyelesaikan itu. Kalau lihat yang satu-satu keluar Pak. Sudah? Sudah? Oke, kelompoknya Justin sudah. Bisa? Betul kan? Lebih dari 5 sekolah. Kalau yang tidak penting itu abstraksi. Abstraksi itu kelompoknya Ciko dengan kalau kamu 2 kelompok itu algoritma. Algoritma itu tuh memecahkan masalah. Contoh masalah membuat mie, masalah meja kotor, masalahnya seperti apa? Masalah ini solusinya seperti apa cara? Sudah selesai? Sudah. Oke, Guru minta dari kelompok Sanchez. Maju ke depan cepat-cepat. Semua perhatikan. Bisa yang merasa karena sebentar dia akan membacakan teks, kalian sama-sama mendengarkan. Karena dia dapat di komponen abstraksi. Kuncinya apa harus dijelaskan tadi? Kalian harus mengumpulkan hal-hal penting dan hal-hal yang tidak penting. Hal penting untuk diceritakan dan hal penting yang tidak perlu diceritakan. Itu kelompoknya mereka. Jadi sebentar kalau mereka ada keliru, kamu bisa beri maaf. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Mawar mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Surat besar. Yang terpenting, kita ingin memasak mie instan. Mengambil sebungkus mie instan, sebuah panci, mengambil sendok, mengambil air. Bahasa Inggris supaya teman bisa menanggapi. Saya suka baca. Baca cepat. Ini baca itu terus pada menulis tahu. Kita ingin masak mie instan. Dengar teksnya. Suatu sore, Rina merasa lapar setelah bermain. Ia ingin memasak mie instan sendiri di dapur. Ia pun masuk ke dalam rumah dan mulai mencari barang-barang yang
ada di sekitarnya. Di meja ada sebungkus mie instan. Di rak dapur ia melihat sebuah panci dan sapu kecil. Rina juga melihat dari tong sampah dia terletak di lantai. Ia berjalan ke dispenser untuk mengambil air lalu mengambil sendok dari laci. Namun saat mulai memasak ia bingung. Kompor ternyata belum dinyalakan. Apa saja yang sebenarnya aku butuhkan untuk memasak ini? Pikir Rina. Oke. Dari teks yang berjudul tentang apa? Rina ingin memasak mie instan. Rina ingin memasak mie instan. Jadi mereka akan apa? Memilahkan hal yang penting untuk disampaikan dan hal yang tidak penting untuk disampaikan. Saya pernah angguk mengerti tidak? Kalau angguk mereka leher mau putus. Coba langsung. Coba ini Ciko. Hal yang penting, mulai dari penting kok. Hal yang penting untuk diceritakan apa saja. Yang pertama, Rina ingin memasak mie instan. Terus yang kedua, mengambil sebungkus mie instan. Yang ketiga, sebuah panci, sendok, air kompor. Yang tidak penting untuk diceritakan, buku cerita dan hasil kelompok. Oke, sudah nggak semua? Sudah. Tanya kepada teman-teman, mungkin ada yang perlu ditanya. Ada yang perlu ditanya? Tidak. Tidak ada. Iya. Oke, coba Pak Guru ingin tanya. Yang tidak diperlukan apa saja di situ yang ditulis? Cerita kesayangan. Buku cerita, oke. Apa lagi? Sapu kecil, oke. Itu terlalu meluas. Tinggal yang tidak diperlukan tulis sapu, buku cerita. Terus yang diperlukan atau yang diharapkan? Yang pertama, mie instan. ada tidak di situ? Ada yang ditulis ada tidak? Ada. Panci ada tidak? Ada. Yang di Ciko? Ada. Yang berikut air? Ada. Sendok? Ada. Kompor? Ada. Oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Kelompok apa nama? Mawar. Mendapat nilai 100 karena jawaban yang diharapkan atau yang tidak dan yang tidak diperlukan mereka bisa mengerti. Tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Atau tepuk apa ya? Tepuk hebat untuk Ganteng berdua. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow. Terima kasih, silakan duduk dulu. Oke, sekarang kelompoknya Gisel. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok Asoka akan Mempresentasikan. hasil diskusi kami. Kepada teman Sandi, saya persilakan. Masalah aku ingin membuat mie instan. 1. Menjeram air sampai mendidih di kompor. 2. Mengisi mie ke dalam air mendidih. 3. Mengisi bumbu mie ke dalam mie. 4. Mengaduk mie sampai tercampur rata. 5. Menaruh mie ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Yang pertama apa tadi? Menjeram air sampai mendidih.
Untuk pembuatan mie apa? Mie instan. Mie instan. Ya. Oke, yang pertama. Menyiram air sampai mendidih di kompor. Yang pertama, siapkan Bahan-bahan. atau siapkan kuali. Terus tuangkan air. Terus yang ketiga apa sih? Menjerang air sampai mendidih di kompor. Oke, sudah masuk. Orang belum secara terperinci. Contoh, siapkan atau taruh kompor taruh kompor. Taruh panci di atas kompor. Terus tuangkan air. Menunggu berapa menit? 2 menit. Atau 2 menit sampai air mendidih. Tuangkan apa lagi? Di situ? Mengisi mie ke dalam air mendidih. Langsung isi mie. Terus mengaduk mie sampai tercampur rata. Mengisi bumbu dulu. Mengaduk sampai tercampur rata. Terus menaruh mie ke dalam wadah yang sudah disiapkan dan siap untuk disajikan. Oke, untuk alurnya itu tuh sudah bagus, hanya harus cara terperinci, mudah dipahami, jangan sampai langsung di situ. Apa? Yang pertama, mencerang air sampai mendidih. Mencerang pakai apa? Kita harus siapkan kompor, siapkan kuali, tuangkan air, menunggu sekian menit, tuangkan bumbu atau mie, menunggu berapa menit untuk sampai mie-nya masak. Ambil mangkok, tuangkan ke dalam mangkok, taruh di atas meja, siap disantap. Itu cara untuk memasak mie. Oke, tepuk masyarakat untuk kelompoknya PKK. Dapat nilai 99,9. Oke, kelompoknya Justin. Kami dari kelompok Cendrawasih akan melaporkan hasil diskusi kami. Besar. Hari ini Andi pergi ke sekolah. Dia memakai sepatu biru dan tas bergambar dinosaurus. Di kelas, Andi belajar matematika dan bahasa Indonesia. Pertanyaan: apa informasi penting dari cerita ini? Jawab: tujuan penting pada cerita Andi pergi ke sekolah. Andi belajar hal tidak penting atau tidak terlalu penting. Andi memakai sepatu biru dan tas dinosaurus bergambar dinosaurus. Ya. Apakah ada teman lain yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kita perhatikan sama-sama ya. Kita sudah mendengar laporan hasil diskusi antara kelompok apa? Cendrawasih. Jadi Andi pergi ke sekolah. Itu kelompok apa? Atau ceritanya Andi pergi ke sekolah. Dari Andi pergi ke sekolahnya itu tuh tujuan dia pergi sekolah untuk apa? Untuk hal penting. Contoh Andi pergi ke tidak pergi ke sekolah. Dia hanya pergi mandi, bermain apalah di bawah, itu hal penting. Tapi itu dari tujuannya dia pergi ke sekolah. Sama juga ini Andi pergi ke sekolah, tujuannya mereka berdua belum lengkap. Andi belajar matematika dan bahasa Indonesia. Artinya di situ tidak. Berarti kamu harus fokus mendengarkan supaya bisa menanggapi teman berdua yang sudah bagus tapi belum lengkap. Itu
hal penting dalam cerita tadi, Andi pergi ke sekolah dan Andi belajar matematika dan bahasa Indonesia. Hal yang tidak perlu diceritakan, tidak terlalu penting. Andi memakai celana baju, Andi memakai yang bertuliskan apa tadi? Model apa Andi pakai? Sepatu berwarna biru dan tas bergambar dinosaurus. Itu hal yang maksudnya tidak terlalu penting, tidak perlu diceritakan. Itu Andi pakai celana sepatu biru ini itu hanya untuk Gaya. atau Piani mulai dalam cerita mulai ada yang bumbu dan titik itu dia pakai sandal, dia mulai cerita bila pakai sepatu. Itu yang hal-hal yang tidak perlu diceritakan. Kalau cerita terlalu panjang lebar berarti kita yang dengar juga mengantuk. Sama juga dengan pembelajaran, kita harus lihat hal-hal penting. Itu pembelajaran dengan menggunakan landasan komponen komponen apa? Abstraksi. Tepuk unyu-unyu untuk Aidan dan Justin. Tepuk unyu-unyu. Cilukan, cie-cie, unyu-unyu, Oke, mantap. Silakan duduk. Oke, kelompok terakhir, kelompoknya Nani. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok Melati untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman Heron, kami persilakan. Sini, kamu juga. Masalahnya, Yang lain dengar? masalahnya meja kelas kotor. Oke. Kita harus mengambil kain dan membersihkan meja yang kotor supaya bersih. Oke, terus habis itu ambilkan kain, lap meja supaya bersih. Oh, oke. Mungkin ada tanggapan atau mungkin ada tanggapan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Aku dari kesempatan seperti. Waktu dan kesempatan saya beri. Mungkin ada yang mau menanggapi atau memberikan masukan? Ada? Justin? Tidak ada. Oke. Jadi sekarang dari Pak Guru ya, dia harus secara dari hal terkecil itu apa algoritma itu langkah-langkahnya harus secara terurut, tidak boleh langgar-langgar. Ambilkan kain langsung lap bersih. Yang pertama ambil kain lap, basahikan lap dengan air, terus peras seperti kampel itu. Peras kain sampai kering. terus lap di permukaan meja. Meja. Keringkan meja dengan ambilkan kering. Jangan kamu bilang, ih pikir bagaimana? Oh, ambil kain langsung lap. Bersih dong. Kebiasaan begitu dong. Jadi untuk langkah secara algoritma harus langkah-langkahnya harus secara detail atau secara terstruktur. Seperti itu. Oke, tepuk apa? Apresiasi untuk kelompoknya Nani dan Luji. Tepuk apresiasi. Wes mantap. Wes mantap. Cap cap cap. Silakan duduk. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jadi harapan pemburu kalian harus
hari ini harus bisa membawa pulang atau bisa mengetahui apa itu berpikir komputasional dan apa itu, ada 4 landasan itu yang kita pelajari hari ini, yaitu algoritma dan abstraksi. Jadi untuk pertemuan hari ini langkah-langkahnya belum terlalu rumit. Jadi di pertemuan kali berikut masih tentang abstraksi dan algoritma. Nanti ditukar, kelompok algoritma tadi nanti mendapatkan soal abstraksi. Begitupun sebaliknya, yang abstraksi mendapatkan soal algoritma. Pak Guru ingin bertanya lagi, apa pengertian dari algoritma? Membuat langkah-langkah. Dengan kata sendiri. Membuat langkah-langkah logis. Algoritma, terus abstraksi. Kalau abstraksi, kita jangan terlalu memacu dengan yang di laptop. Kalau abstraksi itu kita harus menceritakan hal-hal penting dalam cerita, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Jangan sampai orang kasih tahu kita jadi jual banyak. Kita cerita hal-hal yang penting. Yang tidak penting jangan cerita, supaya orang jangan bosan. Itu abstrak. Kalau algoritma itu apa? Dalam satu masalah kita harus memecahkan dengan alur-alur yang secara logika, secara terperinci. Contoh, jangan bilang cara lapnya aja langsung lap sekali. Ambilkan kain, lap, selesai lakukan. Kita harus lakukan secara dari yang paling kecil. Ambilkan kain, lap, apa di air, keringkan, lap dia, baru ambilkan kering untuk mengeringkan. Jangan sampai nanti dengan cara musik, dia langsung ambilkan kain, langsung lap. Kalau berpikir komputasional, berpikir secara logis. Atau kita melakukan atau kita membuat suatu keputusan dengan cara berpikir logis. Jangan sampai bisa punya tadi ambilkan apa? Ambilkan apa? Ambilkan air. Tunggu sampai mendidih itu, pada kompor belum disediakan. Berarti logis tidak itu? Tidak. Harus logis. Berpikir secara komputasional. Jadi untuk hari ini harapan Pak Guru sedikit kalian harus bisa membawa untuk bekal kalian. Sehingga kedepannya kalian semakin bijaksana dalam memecahkan masalah, membuat sesuatu, berpikir secara baik. Itu harapan dari Pak dan kita semua. Jadi untuk yang terakhir, Pak Guru minta kamu ke belakang, semua berdiri. Langsung berarti
berarti kita sampai di sini. Untuk menutupi kegiatan kita, Pak Guru minta Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Pura-Ara, doakanlah kami untuk dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Karena Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. dulu.